Pernahkah kamu dalam posisi di mana kamu sudah berdoa bertahun-tahun tetapi doamu tidak dijawab oleh Tuhan atau belum dijawab oleh Tuhan dan kamu merasa kecewa dan kau berpikir, ah, aku nggak perlu lagi mengandalkan Tuhan. Aku coba dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain di luar Tuhan. Atau kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk orang yang kamu kasihi yang sedang sakit agar dia disembuhkan Tuhan. Bukannya sembuh, malah orang yang kamu kasih itu meninggal. Dan kamu di situ mulai mempertanyakan Tuhan. Padahal kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan jawab doaku, sembuhkan orang yang kukasih ini, tetapi kamu tidak mendapat jawaban doa. Dan kamu merasa apa Tuhan itu benar-benar ada. Kamu mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Kamu antara percaya atau tidak percaya dengan adanya Tuhan, atau bahkan mungkin tidak percaya dengan Tuhan. Pernahkah kalian berada dalam posisi seperti itu? Saya pribadi banyak melihat orang yang dalam posisi seperti itu. Saya sendiri ada doa yang sudah bertahun-tahun, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Saatnya masih belum. Tetapi ada juga doa di mana saya doakan, Tuhan jawab dengan caranya di waktu yang tepat dan di luar dugaan saya. Jadi kita nggak bisa ngatur Tuhan ya. Nah, pernahkah kita mempertanyakan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, atau meragukan Tuhan karena doa kita belum dijawab saat ini? Dengan kata lain, pernahkah kita gagal mempercayai Tuhan? Hari kita mau belajar dari salah seorang tokoh Alkitab, yaitu Sarah, di mana Sarah ini adalah istri Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, which is kepada Sarah juga, bahwa mereka akan mempunyai anak atau keturunan. Tetapi bertahun-tahun mereka menanti, keturunan itu tidak kunjung datang. Janji Tuhan itu masih belum terjadi dalam hidup mereka. Apa yang mereka harapkan atau mereka doakan itu masih belum terjadi dalam hidup mereka. Mereka sudah menantikan Tuhan, tapi bertahun-tahun belum terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dari janji Tuhan itu masih belum terjadi. Bahkan kira-kira sampai 20 tahunan belum terjadi. Akhirnya kita tahu Abraham, Sarah, mereka mulai meragukan Tuhan. Terutama Sarah, dia meragukan Tuhan. Dia meminta Abraham untuk bersetubuh dengan budaknya, yaitu Hagar, agar bisa mendapatkan keturunan. Padahal Tuhan menjanjikan kepada Sarah adalah anak kandung, bukan anak angkat. Tetapi di situ Sarah meragukan Tuhan. Sarah gagal percaya dengan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bilang, istrimu akan mengandung, Sarah diam-diam mendengar dan Sarah tertawa. Karena dia sudah tua ya, sudah menopause, gak mungkin lagi bisa punya anak. Tapi Tuhan katakan bahwa Sarah akan mengandung. Lalu Sarah menertawakan apa yang Tuhan katakan. Dia meragukan, dia tidak percaya dengan Tuhan. Lagi-lagi Sarah gagal mempercayai Tuhan. Tapi ada hal yang menarik. Di dalam Ibrani 11, di situ dikatakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Di situ dijelaskan pahlawan-pahlawan iman, namanya siapa, dan bagaimana dia bisa menjadi pahlawan iman. Dan yang menarik adalah, di dalam Ibrani 11 tersebut, Sarah termasuk orang yang dikatakan di Alkitab oleh firman Tuhan sebagai pahlawan iman. Menarik ya. Padahal Sarah ini orang yang ragu-ragu, sering gagal mempercayai Tuhan. Tetapi dikatakan di situ Sarah adalah pahlawan iman. Di Ibrani 11 ayat 11 dikatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada Sarah untuk menghasilkan keturunan. Karena Sarah percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia.
Menarik ya, dari sini kita belajar. Untuk menjadi pahlawan iman, bukan berarti kita tidak pernah gagal mempercayai Tuhan. Seorang pahlawan iman bukan berarti dia tidak pernah gagal mempercayai Tuhan. Bukan berarti dia tidak pernah sanksi, bukan berarti dia tidak pernah meragukan Tuhan. Seorang pahlawan iman itu bukan berarti dia tidak pernah gagal. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis dalam list pahlawan-pahlawan iman, rata-rata mereka pernah gagal, termasuk Sarah. Tapi Tuhan katakan dia adalah pahlawan iman. Karena meskipun Sarah, dia seringkali gagal mempercayai Tuhan. Dia seringkali kadang bisa ragu ya. Dia bisa mempertanyakan Tuhan. Tetapi di dalam hati terdalamnya Sarah percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Jadi yang paling penting adalah bagaimana prosesnya sampai akhir. Apakah kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Meskipun sebagai manusia kita bisa gagal, kita bisa meragukan Tuhan, kita bisa gagal mempercayai Tuhan, bahkan kita mungkin dalam fase tertentu bisa kecewa dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya di hati terdalam kita, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Dan di situ kita melihat penggenapan Tuhan atas hidup kita, penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. So hari ini Tuhan mengajarkan ya, Tuhan paham dengan kita. Tuhan paham, mengerti dengan ketidaksempurnaan kita. Dan Tuhan mau memakai orang-orang yang tidak sempurna seperti kita. Dan Tuhan mau bekerja dalam hidup orang-orang yang tidak sempurna seperti kita. Mungkin kita pernah gagal mempercayai Tuhan. Mungkin kita pernah kecewa dan marah dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan dapati kita adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan. So hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang pahlawan iman. Bukan berarti kita tidak pernah gagal mempercayai Tuhan. Tetapi kita percaya Tuhan itu setia. Setiap kita percaya Tuhan Yesus setia, amin. Yes, bagi saudara yang percaya Tuhan Yesus setia, bisa katakan amin. Dan ya, Andre Thomas TV ini bagi yang baru pertama masuk ke channel ini adalah project Tuhan, di mana saya mulai menjalankan untuk sharing pesan firman Tuhan di Andre Thomas TV ini berdasarkan membuat dari seorang hamba Tuhan. Dan saya berjalan mengikuti arahan Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan di YouTube. Dan kalian bisa dukung channel yang diurapi Tuhan ini dengan like, share, dan subscribe. Dan biarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang disampaikan di nubuat itu terjadi. Dan banyak orang terberkati, kalian semua terberkati, kalian semua mengalami Tuhan. Dan channel ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Dukung channel ini dan Tuhan Yesus memberkati.